بمحي الدين خلصنا من البلوى يا الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سألناكم ولزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فاشهدوا عزمكم لله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فيا ربي بسددي تحقق لي الشر. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin muhtaramin yang saya muliakan, segenap para hadirin wal hadirat yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkhusus yang saya muliakan Bapak Tohar selaku Usul Budin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul bermuajahah bertolakul ini. Mudah-mudahan dari kita semua di tempat yang mulia ini kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam deretan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya mari kita buka kajian kita ini dengan membacaan surah Al-Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan dengan barakah surah Al-Fatihah ilmu yang kita kaji pada malam hari ini mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah di dunia wal akhirah, serta mudah-mudahan dengan barakah surah Al-Fatihah kita semua, keluarga kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberkahi Allah, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, berdoa kita dijadikan oleh Allah jadi keturunan yang saleh salihah, serta apa yang menjadi urusan kita di dunia ini, hajat kita segalanya dimudahkan dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa sultanul awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, thumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi, wa khususan ila musannifi hadzal kitab Syekh Imam Syekh Salim bin Sumar al-Hadrami, thumma ila hadrati ila syarih hadzal kitab Syekh Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Mantani, thumma ila hadrati ila jami' muallif al-kutubi wa musannifiha wa syarihiha wa muhashiha, thumma ila hadrati ila jami' masyaikhi Syekhuna Abdullah Fakih khususan la Syekh Abdullah Fakih Ramidah wa Syekhuna Maimun Zubair Sarang wa Syekhuna Ahmad Jazuli Usman Mujizi Ki Ahmad Imran Rashidi bersama Al-Azdiqi Ki Ahmad Yasin bin Asmuni Ki Abdul Hanan, thumma ila hadrat ila
يا الله إلى جميع أولياء تعالى المشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه والشيخ عبد الحسن الشاذلي والشيخ بهاء الدين النقشبندي والشيخ ابن القاسم الجنيدي والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ أحمد البدوي والقرني حسن بصري ثم إلى حضرة إلى السيد الشيخ سيد محمد بن علوي الملك الحسني ثم إلى حضرة إلى يا الله جميع الله تعالى خصوصا إلى جميع أو تسعة في تنح جهو ثم إلى حضرة خصوصا جميع الله تعالى في جكرتا خصوصا الحبيب حسن بن محمد الحداد ثم إلى حضرة إلى الحبيب حسين بن قبطان عبدوس وأبراتا ثم إلى حضرة إلى جميع الله تعالى سكن في هذه القرية من فتح هذه الدار وأمانة ثم إلى حضرة إلى سيد عبد الرحمن بشير الجدي وسمو نسب ثم إلى حضرة إلى الذي يملطني بكي يملطي من حازم وزاد وكمل الله وزاد ثم إلى حضرة إلى نوحات منا وكيف إلى حضرة إلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا مشايخنا ولمن أحبنا ولمن أحسن إلينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا خصوصا بإنشاد وأزواجهم وذرياتهم وأصولهم وفروع فروعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل أي هذا فصل syurutul fatihati asyratun. Fasal menjelaskan tentang syarat-syarat al-fatihah. Syarat-syarat al-fatihah. Dalam pembacaan al-fatihah itu memiliki 10 syarat yang harus kita penuhi. Jadi kalau salah satunya saja tidak terpenuhi, maka fatihahnya cacat, tidak sah. Kalau fatihahnya tidak sah, sholat yang membaca fatihah tadi juga tidak sah. Makanya harus dilakukan semuanya. Syurutul fatihati asyratun at-tartib. Syarat fatihah itu ada 10. Nah, ini disebut dengan Ummul Quran. Syaratnya at-tartib ada 10. Yang pertama adalah tartib. Tartib itu urut. Kalau membaca surat Al-Fatihah mulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu harus urut, tidak boleh ada yang diloncat-loncat. Kemudian yang kedua wal muwalatu. Muwalah ini sekali jadi. Jadi Fatihahnya setelah Bismillahirrahmanirrahim langsung membaca Alhamdulillah. Setelah Alhamdulillah langsung membaca Ar-Rahmanir-Rahim. Setelah itu langsung baca Maliki Yaumiddin. Terus. Jadi nggak ada pemisah di sana. Itu muwalah namanya. Kemudian yang ketiga wa mura'atu hurufiha. Ini agak susah. Menjaga hak-hak dari huruf-huruf surat Al-Fatihah. Di sini kita harus belajar yang namanya apa? Makharijul huruf. Bagaimana cara kita melafadzkan ha,
biar beda dengan ha, alhamdu gitu. Jim dengan za, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bukan irrozim. Kan banyak yang begitu bacanya, ya kan? Nah, itu. Jadi menjaga huruf-huruf hak, huruf-huruf dari surat Al-Fatihah. Maka kita harus belajar makharijul huruf. Alhamdulillah kita sudah belajar tajwid bacaannya, walaupun makharijul hurufnya belum, tapi ya pernah sedikit-sedikit kita pelajari huruf-huruf hijaiyah. Jadi ketika kita melafadzkan hurufnya itu bisa pas klop pada makhrajnya. Wa mura'atu tasydidatiha. Dan yang keempat yaitu menjaga tasydid yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Musyaddadnya, ini bukan bacaan. Ya, ini bacaan sih, ini bukan hukum. Ya kan? Tasydid itu bukan hukum. Hukumnya musyaddad, ya, bukan hukum. Bacaannya musyaddad, bacaannya tasydid. Mura'atu tasydidatiha, dan menjaga tasydid yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Kenapa kok seperti itu? Karena huruf yang bertasydid itu hakikatnya dua huruf yang sama, yang pertama mati, yang kedua hidup. Kalau tasydidnya hilang, berarti dia korupsi satu huruf surat Al-Fatihah. Satu huruf dikurangi saja, ya Fatihahnya nggak sah. Fatihah nggak sah, ya sholatnya imbasnya juga tidak sah. Nah, itu belajar Fatihah pertama. Dulu saya belajar Al-Fatihah itu sampai 2 bulan, ada yang setahun Fatihah tok tiap malam, Fatihah tok tiap malam. Nah, selesai. Ya karena apa? Buat ngepasin makharijul hurufnya. Kemudian selanjutnya wa alla yaskuta saktatan tawilatan, dan hendaknya dia wala qasiratan. Yang kelima ya, wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan, dan hendaknya ketika baca Fatihah itu dia tidak memisah antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau satu kalimat dengan kalimat yang lain, atau satu huruf dengan huruf yang lain. Tidak boleh dipisah dengan pemisah yang panjang ataupun yang pendek. Tidak boleh dipisah, kecuali pemisahnya itu ayat. Paham? Ayat itu yang ada angka 1, 2 itu kan. Kalau itu memang kita boleh berhenti. Kalau itu, apalagi waqaf lazim, wajib berhenti. Kalau itu ya tidak masalah. Maksudnya di sini tidak pada selain tempat-tempat yang diperbolehkan berhenti, kok dia berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin, dia baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ya nggak boleh itu. Itu dipisah tapi qasirah, pemisah tapi yang pendek. Nggak bisa, apalagi alhamdulillah ngopi dulu. Lillahi, kalau gitu nggak sah. Harus disambung. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, seperti itu. Jadi harus langsung dibacanya itu
berhentinya pun nggak boleh panjang-panjang. Walaupun pas berhenti di akhiran ayat, tetap saja nggak boleh lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, seperti itu. Berhentinya sekedar untuk memutus ayat. Selanjutnya, wala qasiratan bi qasdi yaqsidu biha al-qira'ah. Jadi tidak boleh memutus ayatnya, kalimat-kalimatnya atau huruf-hurufnya dengan pemutus yang lama. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti lama. Lalu Alhamdulillahirabbil alamin. Memutus seperti ini membahayakan. Bisa jadi Fatihahnya tidak sah karena pemutusnya lama. Atau putusnya pendek tapi dia niat untuk memutus Al-Fatihah, itu juga sama, bisa memutus Al-Fatihah, bergantung dari niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti sebentar dia niatnya memutus, itu juga bahaya. Maksudnya Fatihahnya tidak sah. Walaupun Fatihahnya kayak biasa, walaupun berhentinya di pas akhir ayat, tetap saja kalau dia niatnya memutus, maka Fatihahnya juga terputus. Walaupun pendek. Wala qasiratan, dan dia tidak boleh memutus Fatihah dengan pemutus yang pendek, tapi yaksidu biha al-qira'ah, yang dia meniatkan yaksidu menyengaja biha dengan pemutusan yang pendek tadi. Meniatkan apa? Qad al-qira'ah, memutus bacaan Al-Fatihah. Wa qira'atu kulli ayatiha. Yang ketujuh, dan membaca setiap ayat-ayat surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu harus dibaca kesemuanya, tidak boleh ada yang tidak. Wa minna al-basmalah, dan termasuk dari surat Al-Fatihah adalah bacaan Bismillah. Ay amalan la'tiqadan di annahu sallallahu alaihi wasallam addaha ayatan minha rawahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wa sahahahu wa yakfi fi thubutiha amalan ay hukman al-dhanni kama qala Syekhul Islam bi Fathil Wahhab. Wa adadu ayatul Fatihah sab'un wa amma adadu kalimatiha fatis'un wa 'ishruna kalimah. Jadi Bismillah itu termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Karena apa? Karena Rasulullah sendiri itu menghitung Bismillah itu termasuk dari surat Al-Fatihah. Rasulullah menganggap Bismillah itu termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah itu as-sab'ul mathani, yaitu as-sab'un yang surat yang ayatnya ada tujuh, al-mathani yang diulang-ulang. Karena setiap sholat kita selalu mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah. Rakaat pertama Fatihah wajib dibaca, 2, 3, semua sholat wajib baca Fatihah. Itu. Tapi wa amma adadu kalimatiha, adapun bilangan kalimat-kalimatnya Al-Fatihah, kalimatnya seperti alhamdulillahi rabbil, itu semuanya jumlahnya ada berapa? Fatis'un wa 'ishruna kalimah, ada 29 kalimat. Kalau saja hitung sendiri. Ini pasti benernya. Kemudian yang ke-8, As-saminu adamul lahnil mukhilli bil ma'na. Syarat Fatihah yang ke-8 yaitu tidak boleh ada lahan yang sampai merusak maknanya. Lahan itu apa? Lahan itu wal lahnu 'indal fuqaha. Lahan menurut para ulama ahli fikih itu adalah yashmulu taghyirul i'rabi.
yashmulu taghyir al-i'rabi wa ibdal harfin bi akhar. Jadi lahan menurut para ulama fikih itu juga merubah i'rab. Alhamdulillah jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Itu juga lahan namanya. Yang harusnya dibaca du dibaca da. Wa ibdali harfin bi akhar, mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Alhamdulillah jadi alhamdulillah, nirrojim jadi nirrozim. Tapi kan a'udzu tidak termasuk Fatihah, ya kan? Ya, yang lain, huruf-huruf yang lain itu diganti dengan huruf yang lain. Itu juga namanya lahan kalau menurut para ulama fikih. Wa amma 'indal lughawiyyin wal nahwiyyin fa huwa taghyirul i'rab wal khata'u fi. Kalau menurut ulama lughat, ulama ahli bahasa dan ulama ahli nahwu, lahan itu apa? Lahan adalah taghyirul i'rab wal khata'u fihi, merubah i'rab dan salah dalam i'rabnya. Merubah i'rab saja itu sudah disebut lahan. Jadi kayak Bismillahirrahmanirrahim diganti Bismillahirrahmanirrahim, itu lahan. Walaupun boleh baca seperti itu, tapi kalau sholat tidak boleh baca seperti itu. Tapi kalau di luar sholat saya baca Bismillahirrahmanirrahim, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau di dalam sholat itu namanya lahan, nggak boleh. Kenapa? Karena Al-Quran ini nggak sembarangan. Quran ini teksnya, bacaannya, bukan teksnya ya, bacaannya, cara membacanya itu sesuai wahyu. Walaupun secara nahwu boleh Bismillahirrahmanirrahim, boleh secara nahwu ya. Tapi kalau digunakan sholat gak boleh. Bismillahirrahmanirrahim boleh secara nahwu, tapi secara bacaan untuk Fatihah ini tidak boleh. Itu beda i'rab saja itu bisa disebut dengan lahan. Walaupun nahwunya benar, tapi merubah i'rab. Apalagi wal khata'u fihi, apalagi sampai i'rabnya salah. Bismi wajib baca jar, dibaca bisma, bismillahi. Ya jelas udah dirubah i'rabnya, merubahnya salah pula. Kalau merubah masih benar secara nahwu masih lumayan, walaupun tidak boleh, kan? Apalagi sampai merubah i'rab dan salah. Maksud dari para ulama fikih, maksud dari para ulama tadi yang menjelaskan al-mukhillu bil makna, yang sampai bisa merusak makna. Itu maksudnya apa? Yaitu ayang kula makna kalimah ila maknan akhar. Yaitu apa? Merubah makna satu kalimat kepada makna yang lain. Mukhil bil makna itu seperti itu. Kalau Bismillahi itu enggak mukhil bil makna, itu lahan tapi salah dalam i'rab. Ya, lahan Bismillahirrahmanirrahim, nah itu lahan tapi tidak sampai merubah maknanya masih benar, kan begitu. Tapi kalau yang sampai merubah makna itu contohnya apa? Contohnya di sini an'amta alaihim diganti an'amtu alaihim, siratal ladzina an'amta, kan begitu. Ihdinas siratal mustaqim, ihdina, berilah kami petunjuk ya Allah, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina, jalannya orang-orang, an'amta, yang telah engkau berikan nikmat, alaihim, atas mereka, ghairil maghdubi, yang mereka tidak mendapatkan murka darimu, waladhdallin, dan tidak tersesat. Itu artinya an'amta, yang telah engkau berikan nikmat. Tidak kalau dibaca an'amtu, wah ini merubah makna ini.
Siratal ladzina an'amtu alaihim. Jadi jalannya orang-orang yang telah saya berikan nikmat. Ya kamu siapa kok masih nikmat pada orang-orang? Nah, itu kan berupa makna. Ta dengan tu itu beda. Wakilnya beda ya kan? Wakilnya mutakallim wahdah dengan mukhatab. Kalau kita belajar sorof ini, anta itu kan kamu, engkau. Kalau ana, an'amtu itu ana itu mutakallim wahdah. Paham ya? Insya Allah.